Hmm? Buat YouTube, tapi konsumsi pribadi. Soal peliputan harian nggak menarik ya kontennya. Berbalik sih. Guys. Kontennya balik guys. Guys, udah dipecat belum? Gimana? Gue gak pernah lihat di sana lagi sumpah. Ya. Apa lagi? Atau udah gak perlu dilibatin. Berapa? Ini gak mungkin. Ini gue makan selapan. Ini gue sarapan dulu guys. Udah malu. Jadi dari Sidoarjo dari bandara Juanda menuju PT Mitra Saruta ini akan dilanjutkan menggunakan bus. Gua nggak tahu perjalanannya bakal berapa lama. Gue sangat benci perjalanannya. Semoga jalanannya menyenangkan dan jalannya bagus. Ini masih nunggu teman-teman pada ngambil bagasi, setelah itu bakal ke bus. Mau site visit ke pabriknya guys. Jadi ternyata Mitra Saruta ini tuh dia perusahaan yang mengelola terkait sarung tangan. Saruta itu singkatan dari sarung tangan gitu. Terus kemudian juga mengelola pembuatan sarung tangan itu dikelola dengan benang, yang dimana benang itu diproduksi melalui barang-barang recycle gitu guys. Hanya panas banget ya. Oh my god. Dari sarung tangan yang tradisional yang kita punya, kebanyakan yang kita ekspor yang kita ekspor dari Amerika. Jadi ini gue udah berada di dalam gedung produksinya. Jadi di belakang gue ini para petugasnya sedang mengerjakan proses pembuatan sarung tangan, mulai dari menjahit sampai packing, semuanya dikerjakan di sini. Seperti yang dapat dilihat di belakang saya. Nanti dia kira poster gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kita akan berbicara membahas sore hari ini, sore hari ini apa saja sih yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kali ini kita ada di Jawa Timur, ada Wakil Bupati juga, Pak Triandi, terima kasih sudah hadir. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh PT Mitra Sarutan Indonesia. Untuk memulai hari ini kita akan memulai dengan sedikit dari Pak Yanto terlebih dahulu. Pak Yanto, Presiden Direktur, mungkin boleh menyampaikan terlebih dahulu mungkin sambutannya atau apa yang dilakukan oleh PT Mitra Sarutan Indonesia sebagai salah satu sektor padat karya. Makan malam hari ini di Prima Rasa Ayam Bakar. Itu berani ya? Saya kayak dulu. Oh, mau dong. Halo guys, finally sampai di kamar hotel. Teman-teman yang lain sih katanya mau keluar, mau ngopi sambil nulis berita. Gue kayak udah nggak punya energi lagi untuk nongkrong dan nulis berita di luar karena energi gue udah kesedot di bus. Karena apa? Karena busnya kecil banget, sempit, jadi lutut gue tuh tertekuk gitu kan. Sampai sekarang nih lutut gue nih rasanya pegel banget. Pernah nggak lu ngerasain lutut pegel? Nah, ini bayangin pegel lutut tuh gimana? Pegel banget. Jadi kayaknya gue akan berleha-leha di kamar nulis dan sambil nulis berita. Bahkan gue mau cuci muka aja males banget, mau mandi. Tapi sebelum mandi gue mau unboxing goodie bag. Jadi tadi pas site visit ke pabrik Saruta itu dapat goodie bag guys. Isinya ada profile company. Ini I don't know nih apa nih. Kayaknya notebook, handuk, sarung tangan. Ini si gongnya. Udah dikasih kaos kaki, banyak banget kaos kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 9 pasang kaos kaki guys. Jadi 9 pasang kaos kaki. Jadi gue gak perlu beli kaos kaki lagi deh. Terima kasih. Sekarang udah jam 21.56, mau jam 10. Sementara besok jam
6.30 udah harus berangkat ke Gresik. Jadi gua mau tidur. Vlognya kita lanjutin besok pagi guys. Sampai jumpa besok. Bye bye. Hai guys, selamat morning. Jadi gua baru saja kelar beberes, dan setelah ini mau ke restoran, mau sarapan dulu. Habis itu ntar bakal kumpul ke lobby dan lanjut ke Gresik. Oke, kita bertemu di restoran aja. Ini udah sampai di pabrik Coca-Cola, pabrik biskuit. Ini udah kayak berasa study tour ya guys. Oh my god. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman. Oke, selanjutnya saya akan mengundang ini dari pelaku usaha yang menerima fasilitas PKE. Saya mengundang Direktur PT Mega Global Food Industry, Bapak Richard Cahadi. Kami persilahkan. Happylicious. Jadi tadi kita baru aja selesai visit pabriknya, dan nggak boleh ada perekaman karena dilarang untuk membawa HP maupun membawa kamera ke dalam area pabrik. Tapi so far yang dari pantauan yang gue lihat sih ya, itu semua tertata dengan sangat rapi ya. Pabriknya bersih, wangi, karena kita masuk aja harus dalam keadaan steril. Jadi kita pakai headcap gitu, terus juga pakai masker, terus pakai jas lab, terus untuk sepatu juga dikasih cover untuk khusus sepatu gitu. Kita melihat produk-produk yang diproduksi oleh pabrik Coca-Cola ini, dan ternyata dia tidak hanya produksi produk dalam negeri saja, jadi mereka juga buat produk khusus diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Malaysia, Filipina. Jadi ini menarik sekali. Ini pertama kali soalnya gue datang ke pabrik makanan dan gak expect ternyata di dalam pabriknya itu semua proses berjalan dengan sesuai SOP ya, mulai dari kebersihannya. Jadi ini adalah pengalaman yang menarik dan luar biasa sekali. Aku beramal kita, saudara kita, dan jadi saudara kita ini nanti di yaumul qiyamah itu akan menyelamatkan kita. Mayuhasabu yaumul qiyamati abdi as-sholat. Jadi Hai, gue udah sampai di hotel, udah di kamar setelah melakukan kegiatan setengah hari, nggak sampai seharian, setengah hari tadi sekitar jam. Sebelum sholat Jumat, kegiatan site visitnya udah kelar, terus lanjut sholat Jumat di sekitar pabrik, kemudian makan siang di restoran Burudi, habis itu balik ke hotel sekitar jam setengah 2, jam 2 siang sampai hotel. Dan ini udah free time, jadi nggak ada kegiatan apapun sampai nanti. Tapi ya kegiatannya
tidak lain dan tidak bukan adalah menulis berita. Nanti jam setengah 12 malam udah harus check out. Karena apa? Karena mau lanjut ke Bromo. Gue gak siap ke Bromo di jam segitu. Gue pasti ngantuk banget. Yaudah, vlognya dilanjutkan ntar malam pas sudah check out dan perjalanan menuju Bromo. Oke? Check it out. Barang bawaan yang dibawa yang seperlunya aja. Baru aja sampai di Warung Pohon Jati, jadi belum sampai ke Bromonya, jadi belum sampai ke Gunung Bromonya, jadi baru sampai di pos 1 gitu guys. Dan belum berasa sih dingin, paling terpakai sarung tangan, aman sih. Oke, total ada 2 jeep, masing-masing jeep maksimal 5 orang. Hari ini kita lagi menemani komandan kita. Selamat pagi. Wede, keren. Enggak bareng dong. Selamat pagi. Pagi. Kita mau kemana nih? Ceritain dong. Mau kemana? Jadi gini. Lu serius gitu dong. Keluarkan Wih. Malu banget. Gini ngapain? Udah sampai di nggak tahu di mana, katanya sih mau ke Bukit Cinta guys, dan gue nggak expect ternyata di sini tuh dinginnya tuh dingin banget. Gue sampai double sarung tangan, di sarung tangannya sampai double. Dingin banget, terus banyak asap dari jeep gitu, agak ganggu, makanya gue pakai masker. Tapi pakai masker juga ganggu. Kalau kayak gini mas, Ya udah taruh bang lu kayak mana? satu banget lagi nih anjing. Pas satu banget di mulut Jon. Satu banget nih, gimana nih? Ya dulu kerja aja. Gue gak enak kalau lama. Gue ngalah aja sama anak gue. Gue ngalah sama anak gue. Anjir. Udah sampai guys, sebenarnya belum sampai banget karena harus mendaki lagi ke atas sana. Tapi kayaknya gue di sini aja nggak kuat Dari sini juga udah capek. Ngapain harus jauh-jauh ke atas ya guys sih? Validasi. Padahal yang mau mager aja. Tapi di atas rame banget. Lihat orang-orang di atas. Bagus sekali. Dia semakin pagi, sekarang udah jam 5.08. Dinginnya udah nggak terlalu dingin kayak yang pertama kali tadi tiba. Udah mulai agak hangat-hangat tipis. Walaupun gue harus tetap pakai sarung tangannya double. Tapi beneran cakep loh. Gitu. Gue nggak tahu jujur, ini gunungnya namanya gunung apa. Tapi cakep banget. Tuh.
Dia kayak gunungnya diselimutin sama apa tuh ya, kabut awan. Dia kayak gunung di atas awan beneran ya, asli. Cakep banget. Tapi ini rame banget sih. Wajar juga sih rame hari Sabtu. Saatnya gue menikmati aja sih guys. Mencoba untuk mendaki ke atas guys. Padahal menurut gue itu udah cakep, tempatnya enak. Tapi kenapa manusia-manusia tak berakhlak ini malah ngerokok? Kan jadinya mencemari udara yang seharusnya segar dan menyenangkan. Capek. Belum sampai puncak sih, tapi kayak mata kayak sana lebih cakep. Permisi. 1, 2. Jujur cakep, tapi orang repot. Hidup. Seru begini. Gimana tadi? Gimana? Seru gak? Seru gak? Bisa ya? Bisa ya? Pertama kali ke Bromo berarti ya? Jadi lu malu kan? Jadi lu malu. Jadi kita habis ini kita akan sarapan ya? Sarapan apa? Sarapan di mana itu Kak? Katanya makan capres. Ya, kita akan makan nasi ke Madura. Dengan keluarga. Jadi ini
lokasi sarapannya. Uniknya adalah kita sarapan di tengah kabut, kabut, semua kabut, bahkan gue juga berembus. Ya, habis. Bagaimana ini habis? Bagaimana, Lola? Kita makan di tengah kabut, guys. Lihat sekitar. Makan apa, Lola? Ini idenya kalau Oh, kayak gini. Ya. oh ya. Percaya lagi sama orang ini. Ini yang lu impi-impikan ya? Enggak. Apakah ini bagian dari mimpi lo? Kurang sih. Negatif semua. Negatif semua. Mas Bromo. Akhirnya matahari muncul dan kabut-kabutnya udah menghilang, guys. Jadi akhirnya kita bisa menikmati Bromo di bagian padang pasir dengan nyaman. Di situ tadi kita yang sarapan ala-ala piknik. Wah, bener-bener sih cakep banget, bos. Goks. Sekarang gue lanjut ke Bukit Teletubbies katanya. Jadi ini bukit yang pernah viral kebakaran gara-gara sepasang kekasih yang sedang prewed. Penampakan aja guys. Ternyata sekarang udah pukul 9:30 dan cuaca benar-benar panas. Panas sekali guys. Oh my god.